Kenapa sih Quran dihafal? Kenapa orang Islam menghafal Al-Quran? Kan sudah ada mushaf, Quran sudah dibukukan dan dicetak secara masif. Katanya nanti kalau kertas itu kan, kalau dicetak kertas itu kan bisa dihancurkan dan yang bisa diandalkan adalah ingatan. Tapi kan masih ada file digital gitu. Nah, kalau jejak digital hilang pun kayaknya di segala belahan dunia gitu ada cetakan Quran kan. Kemungkinan hingga kini sudah ada miliaran eksemplar yang tersebar. Nggak mungkin semua hilang tiba-tiba kecuali bumi kiamat. Jadi apa istimewanya hafal Quran? Sampai ada loh beasiswa dan pendaftaran kampus jalur hafal Quran. Apakah Islam memang memerintahkan menghafal Quran? Sebenarnya nggak ada perintah secara tegas ya yang nyuruh hafal Quran. Perintah belajar dan mengajarkannya ada. Disuruh melantunkannya dengan baik ada. Para sahabat memang banyak yang menghafal sebagian Al-Quran tapi nggak ada tekanan untuk menghafalkan sepenuhnya gitu semuanya. Nabi pernah melarang menulis perkataan beliau kecuali ayat suci. Kenapa? Karena takut tercampur gitu. Takutnya ayat suci tercampur dengan hadis. Jadi sebagai tambahan konteks, menulis itu adalah kegiatan yang mahal saat itu ya. Belum ada kertas, masih pakai pelepah kurma atau kulit hewan atau tulang belikat unta atau pecahan batu tipis, dan tintanya tuh masih pakai arang atau jelaga atau getah pohon. Nah, jadi kertas yang dipakai itu kan terbatas, jadi yang bisa dicatat juga terbatas. Resource untuk menulis sangat terbatas dan makanya pencatatan itu diprioritaskan untuk yang prioritas saja gitu, dibatasi untuk yang prioritas saja seperti misalnya ayat suci. Nah, sekarang salah satu tradisi yang hingga hari ini masih dijunjung tinggi oleh umat Islam adalah menghafal Al-Quran. Di banyak masyarakat muslim, para penghafal atau hafiz atau hufaz dipandang dengan penghormatan khusus. Lembaga-lembaga tahfiz bermunculan, bahkan anak-anak sejak dini sering diarahkan untuk menghafal ayat-ayat suci ini dengan harapan mendapatkan pahala besar gitu. Atau mendapatkan posisi terhormat di antara komunitas muslim atau bahkan ya menggapai kemuliaan di akhirat gitu. Tapi kalau kita melihat lebih kritis lagi terhadap praktek ini gitu, jadinya kan muncul pertanyaan, kenapa hafalan menjadi begitu penting dan seberapa kokoh sebenarnya justifikasi normatifnya? Apakah terdapat hadis-hadis yang dipakai sebagai dasar keutamaan penghafal Quran? Atau jangan-jangan sebenarnya dasar perintahnya itu lemah atau bahkan palsu? Dan apakah kodifikasi Al-Quran pada masa awal Islam itu benar-benar mendukung idealisasi terhadap tradisi menghafal ini? Proses menghafal Al-Quran yang murni menghafal ya, tanpa dukungan perangkat studi lain, perangkat ilmu lain untuk memahami, adalah kegiatan yang menurutku itu mengerdilkan peran nalar, mengerdilkan pemahaman konteks dan pendalaman makna. Memang menghafal sebuah teks suci dalam tradisi Islam itu ada sejarah panjangnya ya. Jadi pada masa awal penyebaran Islam, baik sahabat Nabi yang menghafal ayat yang diturunkan secara lisan sebelum akhirnya dibukukan. Tapi kan penghafalan kala itu merupakan kebutuhan fungsional karena teks itu belum terkodifikasi secara sistematis, budaya tulis menulis itu belum semapan masa modern, dan banyak komunitas muslim awal itu buta huruf. Dalam konteks saat ini di mana teks Al-Quran telah tervalidasi, sudah dicetak masif, dan dapat diakses secara digital juga, alasan fungsionalnya ini jadi melemah dong. Tujuan menghafal untuk menjaga keaslian Al-Quran itu nggak urgent lagi. Kita punya banyak Quran dari berbagai cetakan, Quran dicetak masif di mana-mana, menghafal jadinya ya simbol aja, ritual aja, nggak punya urgensi pedagogis gitu atau metodologis, nggak ada manfaatnya untuk pendidikan, jadi cuma tradisi aja. Banyak institusi tahfiz fokus nyaris eksklusif pada kemampuan murid untuk melafalkan ayat-ayat secara sempurna gitu, melafalkan ayat-ayat tanpa salah, makrojnya harus benar, tajwidnya harus benar gitu, dan mengincar hafalan yang sempurna. Tapi kan kalau nggak paham buat apa gitu. Padahal lebih penting bahas studi ilmu Al-Qurannya gitu, seperti studi tafsir gitu, atau belajar kontekstualnya, asbabun nuzul itu, sebab-sebab kenapa ayat-ayat itu turun, atau belajar tentang relevansi sosial dan historisnya. Ya karena ngafal doang, hasilnya sekarang lahirlah generasi-generasi yang mampu menghafal Al-Quran dengan indah, dengan fasih, dengan lancar, tapi gagap memaknai apa yang mereka hafal. Dengan kondisi kayak gini, jadinya esensi
esensi moral gitu yang atau esensi dari kisah dalam Al-Qur'an itu jadinya terpinggirkan dengan obsesi menyimpan teks-teks di dalam kepala gitu. Aku paham sih, bisa jadi juga gurunya terbatas ya, yang bisa mengajarkan Al-Qur'an dengan segala perangkat ilmunya itu ya nggak banyak yang bisa mengajarkan gitu. Karena kan belajarnya juga repot dan panjang ya. Makanya paling gampang ya disuruh ngafal aja. Kalaupun ada pengayaan ilmu Al-Qur'an biasanya isi pelajarannya gitu-gitu aja, nggak ada pengembangan. Di dalam studi Islam aku rasa kita mengalami stagnansi bahkan mungkin kemunduran intelektualitas ya. Menurutku sedikit banyak ada pengaruh dari kultur melarang berpikir, melarang bertanya, fokus saja pada teks, dengarkan dan patuh saja. Nah, kitab suci jadi seolah hanya dokumen statis aja gitu, objek hafalan, objek rapalan dan bukan sumber inspirasi yang dinamis untuk pembaruan pemikiran Islam. Entah kenapa nuansa di lembaga pendidikan Islam itu sering kali terobsesi dengan hafalan. Banyak banget tugas hafalan ya, hafalan surat, hafalan hadis, hafalan doa gitu. Kenapa dihafal coba? Dan ini hafalannya banyak banget loh. Kebetulan hafalan itu bakatku, menghafal itu bakatku. Jadi ketika teman-teman seusiaku masih belajar huruf hijaiyah, masih terbata-bata membaca Al-Qur'an, aku bisa menghafal 1-2 halaman dalam 1 kali duduk. Ya paling aku ngalamin kesulitannya pas kuliah ya, karena tes tahfiznya itu demanding banget, banyak banget. Ujiannya banyak dan berlapis, dan aku sebagaimana hafiz pada umumnya, ya punya obsesi juga pengen hafalanku sempurna, aku pengen dapat validasi dari guru-guruku dan dari orang tuaku. Ya tapi enggak ya, hafalanku nggak pernah sempurna, meskipun secara nilai sebenarnya cukup oke, cuman kayak ya oke dikit gitu. Nah pada masa Nabi Muhammad, Al-Qur'an itu kan diturunkan secara berangsur-angsur ya. Selama 22 tahun, 23 tahun gitu. Dan sebagian besar dihafal oleh para sahabat. Nah, tapi ini adalah kondisi historis yang khusus dan kontekstual. Nah, setelah wafatnya Nabi, generasi Khulafaur Rasyidin, terutama Abu Bakar dan Utsman bin Affan itu membentuk tim untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam bentuk mushaf gitu. Nah, kodifikasi ini merupakan upaya untuk memastikan stabilitas teks di tengah ancaman kematian para penghafal dalam peperangan. Nah, proses kodifikasi ini kemudian meminimalisir risiko perubahan gitu, risiko distorsi teks atau risiko lupa. Jadinya generasi-generasi berikutnya punya akses nih ke teks Al-Qur'an yang sudah tertulis dan sudah baku. Jadi nggak lama setelah Nabi wafat itu kan terjadi perang Yamamah ya, sekitar tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi yang menewaskan banyak sahabat penghafal Al-Qur'an. Nah, kemudian atas rekomendasi Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar menugaskan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua lembaran catatan ayat gitu ya, semua suhuf yang ya macam-macam itu, yang ditulis di tulang, di pelepah kurma, di kulit dan lainnya, dan mengumpulkan hafalan dari para sahabat gitu. Jadi mewawancara sahabat-sahabat yang hafal Quran. Hasil pengumpulan ini kemudian dibukukan dalam bentuk satu mushaf. Jadi mushaf itu artinya kumpulan suhuf-suhuf ya gitu. Suhuf itu artinya lembaran, kalau udah jadi mushaf itu artinya buku gitu. Maksudnya secara bahasanya kayak gitu. Satu mushaf terjilid, udah jadi nih satu mushaf terjilid disimpan oleh Abu Bakar, kemudian disimpan Umar dan akhirnya oleh Hafsah binti Umar. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang pemerintahannya itu tahun 644 sampai 656 Masehi atau sekitar tahun 24 sampai 35 Hijriah gitu ya. Sekitar 12 sampai 15 tahun setelah Nabi wafat. Itu mulai dibikin nih standarisasi bacaan Al-Qur'an. Karena kan Arab itu tanah yang luas ya dan ada berbagai dialek. Karena banyak dialek itu menimbulkan perbedaan pelafalan gitu. Berbagai dialek bacaan mulai menimbulkan perbedaan di wilayah-wilayah muslim yang semakin luas gitu. Jadi kadang orang berdebat gitu, enggak bunyinya gini, bunyinya gitu gitu. Jadinya atas inisiatif Utsman, komitenya ini yang juga dipimpin oleh Zaid bin Thabit itu menyalin mushaf yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar itu, dan setelah disusun mushaf standar ini mushaf dengan bacaan yang standar dan tulisan yang standar ya. Jadi kan Quran itu disebarkan secara lisan ya.
Nah, jadi nggak ada nih tulisan bakunya sebenarnya tulisannya gimana. Dan di banyak daerah ini kan selain dialeknya beda, cara mereka menulis juga beda. Nah, makanya di Khalifah Utsman bin Affan ini semuanya distandarisasi gitu, disamain aja supaya nggak ada yang berdebat lagi juga gitu. Nah, setelah tersusun, mushaf standar ini kemudian digandakan dan dikirim ke pusat-pusat kekuasaan Islam. Dikirim ke Kufah, dikirim ke Basrah, dikirim ke Syam, dikirim ke Mekah. Jadi singkatnya upaya pertama pengumpulan dalam satu mushaf itu dimulai sekitar 1 atau 2 tahun setelah Nabi wafat, sementara standarisasi akhir pembakuannya Mushaf Utsmani ini baru di 12 sampai 15 tahun setelah Nabi wafat ya. Nah, tapi ironisnya gini, padahal kan kodifikasi ini bertujuan untuk menyelamatkan teks dari kepunahan lisan. Karena kan orang ini kan terbatas ya, takut lupa atau mati gitu. Nah, jadi supaya abadi jadiin teks tertulis. Soalnya kan khawatir Quran punah kan ya itu ya, karena para penghafal Quran ini berguguran di medan perang. Nah, tapi jadinya rasanya praktek tahfiz saat ini justru memuja kembali era hafalan seakan itu suatu keharusan gitu. Padahal dengan tersedianya standar mushaf, hafalan itu nggak lagi menjadi penjamin kesinambungan otentiknya Al-Quran gitu. Teknologi informasi kan semakin mempermudah verifikasi ayat dan bacaan. Di era digital ini hafalan bisa dilihat jadi pilihan aja, pilihan spiritual. Kalau emang mudah, kalau emang mau ya silakan. Tapi jangan dijadikan kayak kewajiban dan obsesi gitu. Karena sayang resource-nya kan, kemampuan kognitif kita terbatas ya, kognitif load kita terbatas gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari itu kan terbatas oleh kemampuan otak dan waktu gitu. Nah, menghafal Quran itu adalah upaya yang memakan waktu yang sangat panjang gitu. Jadi apa yang seharusnya jadi fokus itu justru pengembangan pemahaman yang kritis, pendalaman makna gitu. Jadi mendingan belajar bahasa Arab dulu gitu daripada menghafal Al-Quran gitu. Dan yang penting juga kan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan nyata gitu. Kalau memang mau mengamalkan Quran yang berbasis pada dampak gitu. Kan sekarang udah ada teks ya. Nggak perlu diwajibkan hafalan, langsung sambil dipelajari aja kalau emang mau dipelajarin. Kadang aku curiga orang-orang yang menghafal Quran beserta lembaga-lembaga tahfiz ini, baik dari mereka yang semangat hafal Qurannya ya bukan semangat belajar, tapi semangat ngafal aja gitu, mencari kemuliaan yang semu gitu. Bukan semangat karena ingin memahami, tapi ya mungkin supaya dapat pahala dan bisa kasih orang tuanya mahkota di surga gitu. Ya nggak apa-apa, tapi dampaknya buat kecerdasan bersama dan kemajuan intelektual bersama kan jadinya minim ya, atau malah bisa jadi nggak ada gitu. Nah, hadis-hadis yang sering dijadiin dalil berkaitan dengan keutamaan menghafal Quran itu, hadis-hadisnya pada punya derajat yang diperdebatkan. Sebagian diakui sahih atau hasan, sementara sebagian lainnya ada yang bilang dhaif atau lemah, atau bahkan yang bilang maudhu atau palsu ya. Nah, paling populer ada katanya nih, barang siapa yang menghafal dan mengamalkan Quran, nanti orang tuanya dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang mana cahaya mahkotanya itu lebih indah dari matahari gitu. Nah, hadis ini dipertanyakan keabsahan sanadnya. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan atau tidak sampai pada level sahih ya. Sahih itu kayak yang paling otentik gitu. Tapi menurut Az-Zahabi sahih ya. Nah, ada juga yang populer katanya penghafal Quran bisa ngasih syafaat ke 10 anggota keluarganya. Nah, derajat hadis ini juga lemah ya. Aku nggak mau terlalu teknis dalam memberi penjelasan tentang derajat kesahihan hadis karena penjelasan teknis banget dan repot juga kalau aku misalnya harus ngejelasin introduction tentang gimana mengkritik sanad atau mengkritik matan ya. Ya selain boring gitu juga nggak krusial menurutku untuk konten ini. Kalau ada yang niat banget mau ngecek, biasanya di syarah-syarah hadis atau di kitab-kitab hadis cetakan yang baru-baru itu biasanya sudah disertakan komentar ahli hadis tentang derajat keotentikannya ya. Jadi bisa diperiksa. Nah, kebanyakan hadis yang mengagungkan para penghafal Quran ini narasinya tuh berlebihan, dan ciri khas hadis palsu emang biasanya narasinya berlebihan. Ya intinya praktek penempatan penghafal Quran pada posisi yang sangat tinggi itu menurutku ya didasarkan pada pemahaman yang berlebihan. Justru dasarnya juga hadis-hadis lemah dan ya karena hadisnya populer aja gitu. Di dalam tradisi penghafal Quran ada mitos populer yang katanya kalau penghafal Quran dengerin musik nanti hafalannya hilang, atau kalau berbuat dosa
atau pacaran, atau melihat aurat orang lain meskipun nggak sengaja, katanya hafalan bisa hilang. Padahal kan cara kerja memori nggak gitu. Cara kerja memori itu lebih kompleks daripada tahu-tahu ada satu bagian memori yang spesifik hilang gitu. Jadi memori termasuk juga hafalan Quran gitu ya, nggak bekerja seperti file komputer gitu yang isolated, terpisah satu sama lain gitu, yang bisa dihapus secara selektif. Nah, hafalan bisa kita hafal karena ya kita hafalin dengan fokus gitu, atau kita ulang-ulang jadinya tersimpan, dan setelah masuk memori jangka panjang biasanya akan awet, terutama jika ada asosiasinya ya, ada asosiasi terhadap emosi atau cerita atau pengalaman tertentu terkait hafalan itu. Nah, ini makanya kalau misalnya waktu kecil kita sekolah di sekolah Islam yang ada hafalan wajib gitu, terus kita nggak tahu artinya dan nggak pernah baca lagi atau nggak pernah dengar lagi, kemungkinan besar akan lupa nantinya. Karena nggak ada jaringan lain di memori hafalan itu yang bisa bantu mengikat hafalannya. Karena yang kita lupa kadang tuh nggak beneran lupa, asal ada triggernya pada asosiasi memorinya itu bisa ingat lagi kalau ada memori lain yang berkaitan. Nah, itu kenapa kadang kita susah lupain mantan gitu. Kayak sekalinya udah ngira kita lupa, gara-gara terekspos sesuatu hal, entah suatu rasa atau emosi atau suatu bau, suatu kata-kata yang bikin kita ingat mantan, ya ingat lagi gitu. Perasaan bisa muncul lagi, karena gitu cara kerja memori. Nah, menghafal juga nggak bikin daya pikir kita jadi tajam ya. Ada suatu model yang sering dijadikan rujukan untuk mengevaluasi level kognitif kemampuan siswa, namanya taksonomi Bloom. Nah, di situ kemampuan mengingat termasuk juga menghafal. Menghafal itu termasuk mengingat ya. Adalah level terendah dalam hierarki keterampilan berpikir. Ya, waktu itu pernah rame gara-gara aku bilang menghafal doang tanpa paham itu setara dengan beo. Sebenarnya aku nggak bilang setara dengan beo sih. Sebenarnya aku bilang itu sama saja dengan membeo gitu. Tapi ya dia banyak yang bilang itu aku bilang setara dengan beo, ya udah I own it aja. Jadi beo juga kan bisa kita latih gitu untuk menghafal atau mengimitasi, tapi kan belum tentu dia paham maknanya. Terus level selanjutnya ada memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Nah, ini di atas mengingat ya. Dan paling tinggi ada menciptakan gitu, menciptakan pengetahuan baru, karya baru, menemukan pola baru dan sebagainya. Nah, dalam konteks ngafalin Quran tentu saja sulit ya buat kebanyakan manusia, karena sebenarnya bukan ngafal yang sulit ya, cuman kalau buat orang Indonesia itu kan bahasanya bahasa asing, hurufnya asing gitu, abjadnya asing, kita tidak dibesarkan dengan bahasa Arab sebagai bahasa ibu, ya wajar kalau misalnya akan berat gitu. Jangankan kita yang native Arabic itu juga pasti kesusahan, karena bahasa Arab Quran itu beda sama spoken Arabic modern kayak sekarang gitu. Jadi orang Arab nih, native Arab, belum tentu mereka paham. Mereka baca Al-Quran bisa paham gitu, karena itu beda sama bahasa mereka. Terus yang bikin susah juga karena kuantitasnya ya. Kan banyak ya, lumayan 600-an halaman, dihafalkan secara verbatim ya butuh bertahun-tahun gitu. Dan butuh konsistensi yang disiplin gitu. Nah, aku kan termasuk orang yang hafal Quran. Nah, banyak banget nih orang yang marah terhadap fakta ini gitu. Ada yang bilang menghafal itu mudah, semua orang bisa gitu. Yang susah itu mengamalkan. Paling ngomong hafal Quran itu mudah juga nggak hafal. Aku kadang iseng balas gitu, kalau semua orang bisa hafal Quran, kok kamu nggak bisa gitu. Tapi aku bercanda. Atau ada yang bilang nggak mungkin gitu, nggak mungkin aku hafal Quran karena dia yang komen itu ngafal bertahun-tahun nggak hafal. Ada yang bilang nggak mungkin karena aku tuh hafal karena hafalan tuh harus diulang tiap hari. Atau ada yang komen nggak mungkin model kayak aku itu bisa hafal Quran gitu. Nah, kadang aku balas terus model kayak kamu hafal Quran gitu. Ya aku kadang suka balas-balas ini sengaja. Jadi waktu itu kan ada podcast sama Fuad di kanal Fubidon. Dia bikin potongan reels gitu di Instagram. Potongannya itu aku cerita, aku hafal Quran waktu kecil, dia nanya gimana rasanya hafal Quran, terus aku bilang waktu kecil aku hafal Quran ya nggak pakai perasaan gitu, justru aku malah lebih banyak bingungnya gitu, karena menurutku orang dewasa aku bereaksi berlebihan. Rasanya setelah hafal Quran, karena aku hafal Quran waktu kecil ya, jadi nggak terlalu, rasa-rasa tuh nggak terlalu tajam ya, cuman paling aku agak bingung aja sama orang-orang dewasa di sekitar aku gitu yang menganggap itu keren. Aku tuh bingung kayak kerennya di mana dan gimana. Aku tuh suka dibawa-bawa sama pimpinan pondok gitu, dibawa ke majelis taklim mana, ke forum mana, kayaknya buat bahan marketing gitu, buat dipamerin gitu. Nih di sekolah gue ada anak kecil hafal Quran gitu.
Dan orang dewasa di sekitar aku tuh bisa sampai kayak terharu banget gitu loh. Haru, minta doain, ada yang sampai nangis, ada yang namain anaknya, ada yang lagi hamil terus namain anaknya pakai namaku. Gitu. Aku tuh bingung, waktu kecil tuh aku bingung kenapa reaksinya begitu. Padahal aku cuma anak kecil yang membacakan ayat-ayat yang aku juga nggak paham artinya. Aku juga cuma membeo aja sebenarnya. Nah, di konten itu komentarnya ada 2000-an orang yang ngata-ngatain aku, pada marah, katanya kenapa malah bingung, aneh, bukannya bersyukur gitu. Padahal kan aku cerita pengalaman aku waktu kecil ya. Di kolom komentar itu orang-orang pada berebut ceramah gitu, katanya pentingnya menghafalkan artinya gitu. Ada yang bilang gitu, padahal kan jangan ngafalin artinya ya belajar bahasa Arab supaya paham maknanya gitu, bukan hafalin artinya. Pada bilang aku nggak dapet hidayah lah, pada bilang aku hafalnya sampai tenggorokan doang gitu. Ya kalau misalnya aku baca Quran sampai hafal, sampai dewasa, sekarang aku menjadi sarjana tafsir itu kategorinya baca sampai tenggorokan doang, terus orang-orang yang baca ayat-ayat Quran pada nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya gitu, sholat nggak tahu artinya, itu bacanya sampai mana bibir gitu. Entah kenapa aku merasa di kolom komentar itu banyak sekali kemarahan, keangkuhan, banyak kebencian yang disasarkan kepadaku. Hanya karena cerita sederhanaku itu, pengalamanku yang hafal Quran waktu kecil gitu, dan aku nggak paham, karena aku nggak paham kenapa hafal Quran itu istimewa. Jadi kan itu masih kecil ya, pelajaran bahasa Arab waktu kecil kan masih belajar vocab-vocab sederhana gitu, belum belajar grammar yang lebih kompleks gitu, belum belajar ya, nahwu sorof dan lain sebagainya, itu kan pelajaran SMP dan SMA gitu. Sedangkan aku yang masih SD gitu loh. Nah, karena kan aku masih kecil ya, sekarang kan setelah aku paham gitu kenapa orang-orang merasa bahwa penghafal Quran itu istimewa, ternyata setelah dewasa pun aku tetap masih nggak setuju itu ya. Karena separuh teman-temanku di kampus juga hafal Quran, dan menurutku itu ya karena mereka pintar aja gitu. Secara kognitif memang otaknya mampu untuk menghafal dengan volume yang besar gitu. Kakak-kakak penghafal Quran zaman aku santri itu juga biasanya mereka ya pintar aja gitu. Di sekolah dan di bidang-bidang lainnya ya pinter juga gitu, dan biasanya mereka juga bintang kelas gitu. Nah, katanya kan orang-orang yang bisa hafal Quran itu adalah orang yang dipilih, orang yang secara khusus diberikan hafalan oleh Tuhan. Tapi kayaknya lebih tepatnya sebenarnya orang yang hafal Quran adalah orang yang mampu menghafal dalam jumlah banyak dan juga konsisten, dan orang yang disiplin gitu, makanya bisa selesai sampai hafal semua gitu. Nah, biasanya di lembaga tahfiz itu penghafal Quran yang bisa wisuda gitu. Wisuda Quran adalah yang berhasil baca Quran bil ghaib ya, atau tanpa baca teks. Jadi mengandalkan ingatan saja dalam 1 atau 2 kali duduk dan disimak bersama-sama oleh penguji-pengujinya dan ada jamaahnya gitu. Mungkin orang marah juga, apalagi karena aku nggak pakai kerudung kan. Banyak yang menyamakan aku dengan seorang di zaman Nabi yang hafal Quran tapi ngebunuh gitu. Aku disamain dengan pembunuh. Aku disamain kayak Abdurrahman bin Muljam yang dikenal hafal Quran tapi membunuh Sayyidina Ali. Sebenarnya gini loh, penghafal Quran zaman Nabi dan zaman sekarang itu beda ya. Dulu Quran tuh belum dikumpulin jadi satu mushaf kan, kayak yang aku ceritain tadi. Belum jadi satu buku, belum disusun. Dan Quran tuh kan turun selama 22 tahun ya, 22 tahunan. Ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, dan tempat lain juga. Nah, sebelum Quran menjadi satu mushaf, tidak ada yang hafal Quran secara utuh dan sesuai urutan kitab sekarang. Gitu. Ya kecuali mungkin Nabi ya, karena saat itu kan penyusunan mushaf itu katanya tauqifi atau sesuai perintah Nabi, yang mana itu perintah Tuhan gitu, sebagaimana dibimbing oleh Tuhan gitu. Nah, di kolom komentar Reels itu banyak banget yang bilang, wah bohong gitu. Terus menariknya banyak yang mau ngetes. Awalnya aku abaikan karena ya ngapain juga aku membuktikan diri, aku nggak punya hutang untuk membuktikan diri pada siapapun gitu, aku nggak butuh validasi siapapun gitu. Aku udah dapat validasi guru-guruku, udah dapat validasi dari institusi-institusi tempat aku belajar, ya itu udah cukup gitu. Aku nggak punya kepentingan membuktikan diri. Tapi lama-lama aku pantau menarik juga nih buat bahan eksperimen kecil-kecilan. Nah, jadi terus aku bersedia untuk dites netizen. Ini menarik sekali karena apa sih keperluannya? Maksudnya apa keperluan mereka ngetes aku kalau misal aku nggak lulus gitu? Apakah status hafal Quran aku dicabut gitu? Atau apa gitu? Nah, aku tuh nggak bakalan kepikiran, aku nggak bisa relate karena nggak bakal kepikiran untuk ngatain bohong, apalagi nantangin ngetes hafalan ke orang asing yang ngaku hafal Quran gitu. Aku kan bukan gurunya dia gitu, atau bahkan bukan siapa-siapa dia. Nah, tadi aku nggak mau share hasil live-nya karena aku merasa konyol aja harus share itu konyol gitu. Aku kan merasa bahwa hafal Quran itu
tidak seistimewa itu dan tidak perlu diagung-agungkan, tidak perlu diglorifikasi. Nah, aku agak risih sama itu gitu. Menurut aku glorifikasi penghafal Quran itu agak salah sasaran ya. Jadi kemudian aku setuju untuk dites netizen karena aku ingin mengobservasi yang ngetes aku gitu. Aku rasa ini jadi pengalaman menarik buat aku. Tapi setelah beberapa kali dites ya bosan juga gitu. Nah, ini videonya aku lampirkan di sini di akhir video setelah video ini selesai kalau mau nonton. Tapi saranku sih baiknya nggak usah ditonton ya. Aku tidak merekomendasikan karena panjang dan boring. Jadi aku pamit dulu ya sekarang. Sekalian aku pengen tahu pendapat kalian. Kenapa orang-orang yakin aku bohong sehingga merasa berhak menghina aku, merasa berhak untuk ceramahin aku, dan pengen ngetes aku gitu. Apa yang ada di pikiran mereka ya? Aku nggak terlalu paham. Kalau ada yang paham, tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Enggak sih, nggak sampai selesai, masih lanjutannya. Makasih udah nonton, sampai ketemu di konten selanjutnya. Kok canggung aku? Santai aja mas, ini juga lagi santai. Kasih pembukaan dulu, atau konteks. Iya, ini lagi di rumah po mbak? Ya betul, lagi nyantai aja. Makanya aku langsung iyain aja kalau mau sekarang gitu, karena lagi santai. Waduh, makasih loh. Iya, jadi teman-teman tadi tuh aku lihat ini postingan podcast gak sih sama Mas siapa gitu ya? Ya betul, itu potongan podcast sebenarnya, kayak potongan wawancara gitu. Wawancara online gitu ya, kayak nge-zoom atau lagi nge-zoom apa-apa gitu kan. Ya, mbaknya ngomongnya itu dulu waktu kecil gitu gak sih ya? Itu ceritanya kurang lebih kayak dulu waktu kecil aku hafal Quran dan aku bingung sama reaksi orang-orang dewasa di sekitar aku gitu. Aku merasa reaksinya berlebihan. Terus gimana ya? biar kelihatan penting gitu. Ya terus aku lihat gitu. Terus beneran nggak nih hafal 30 juz gitu? Bahkan banyak orang juga ngomen-ngomen kayak gitu. Terus ya intinya netizen ini dan aku termasuk salah satunya mau coba deh lihat buktinya kayak gitu aja lah simpelnya ya. Kalau diceritain debatnya kan panjang. Ya mas. Kelihatan nggak? Nah intinya gitu. Terus mau bukti secara offline ya emang sulit juga. Gimana cara ketemunya ya, kasih jauh juga ya kan. Oh, masnya nggak di Jakarta? Aku di Jogja ya mbak. Oh ya jauh, iya benar. Jauh mas, 500.000 nggak nutup ongkos. Iya kan, nggak perlu besar-besar nominalnya. Yang penting kan maharnya sudah itikat baik. Iya, itikat baik. Ya gitu aja. Terus mau bukti ya, tapi ya bukti kalau 30 juz juga sulit juga karena live kan nggak mungkin juga setengah hari kan. Ya kan lebih, kan bisa masnya kayak MHQ aja. Kuisnya dibikin kayak MHQ gitu. Kayak MHQ 30 juz. Berarti kayak baca misalnya ayat-ayat ini terus dilanjutin kayak gitu ya. Nggak pegang Quran ya aku mbak. Nggak punya wudhu juga. Nyontek aja. Dari nggak usah pakai mushaf, pakai di HP. Atau kamu bisa aja tes aku pakai hafalan kamu aja, maksudnya pakai yang kamu hafal aja gitu. Iya. Coba ya gini. Ya. Ma'alul ladzina kafaru bi rabbihim. Apa? Dengerin orang ya malu. Asal jelas aja. Sampai satu waqaf. Yo. Ma'alul ladzina kafaru bi rabbihim. Dapat? A'malahum. Depannya ma'alul gitu, ma'alul. Ma'alul ladzina kafaru bi rabbihim. Ma'alul. A'malahum
Nggak, coba kayak MHQ gitu, bacanya sampai satu wakof. Bentar. Kecil banget soalnya tulisannya. Aku nggak yakin ada ayat yang awalnya ma'alul. Kayaknya bukan ma'alul deh, masalul ya. Tadi soalnya salah, harusnya bukan ma'alul, masalul. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum, itu kan nggak ada di Quran ma'alul. Nih coba aku invite lagi ya Pak Ustadz. Masalul itu artinya diumpamakan, perumpamaan. Sulit banget sih. Tadi ayatnya kayaknya bukan ma'alul, Mas, masalul. Ya, masalul. Wah, udah nemu. Oke. Masalul. Kan ma'alul, nggak ada ma'alul di Quran. Iya, udah nemu ini. Tapi nggak curang kan, Mbak? Gimana caranya curang? Wah, berarti oke nih. Oke. Orang kamu Oke, diakui. Kamu ngasih soal aja salah. Ya, itu kan jebakan. Enggak, bukan. Mau aku lanjutin nggak? Masalahnya mau aku baca nggak ayatnya? Boleh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Alam tara أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Kalau stop bilang udah gitu. Udah. Nanti kamu kasih soal baru kalau kamu kasih soal. Oke. Ya, aku gimana ya mau nilai ya. Tapi lulus. Memang benar berarti. Oke. Jadi mau ada soal lagi nggak? Atau satu tadi doang? Bentar. Itu ada si Bro Asep komen tuh. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin, itu bukan. Ini kurang panjang, makanya biasanya MHQ itu sampai satu waqaf karena masalul ladzina yunfiquna di Quran itu ada beberapa. Jadi aku nggak tahu ini yang masalul ladzina yunfiquna yang mana. Ya, intinya aman sih, benar sih, memang benar yang disampaikan Mbak. Maksudnya bacaannya juga benar gitu. Kalau yang hafalan sampai 30 kan sulit juga ya, tapi minimal aku saksi bacaannya benar gitu. Sebenarnya gampang untuk ngetes aku apakah aku hafal 30 juz dengan waktu yang singkat. Tinggal comot aja dari Quran mana aja gitu. Random, kamu ambil juz 20 kayak, kamu ambil juz 11 kayak, kamu ambil juz 8 kayak, terus nanti cek errornya berapa gitu. Kan gitu. Orang kan ngetes, biasanya ujian tahfidz kan begitu juga. Kalau ujian tahfidz yang nggak ada waktu lama buat nyimak lama-lama ya. Iya, maksudku bukan ke sana, maksudku dari bacaannya aja benar gitu. Dari kayak makhrijul huruf lah apalah gitu, benar. Biasanya kalau orang ngaku-ngaku kan nggak bisa buktiin tau. Gitu. Oh ya, berarti udah. Soalnya udah nih. Satu doang. Soal satu doang tidak membuktikan aku hafal Quran, Mas. Sebelumnya salam kenal ya Kak ya. Oke, salam kenal Mas. Ya. Kakaknya dari mana Kak BTW? Jakarta. Oh Jakarta, sama dari Jakarta juga Mbak. Alhamdulillah. Tapi jelas nggak sih Kak di situ Kak? Jelas, suara jelas, kamera jelas. Ya alhamdulillah lah. Sorry ya Kak ya, bukannya apa-apa, nggak enak juga loh. Nggak masalah. Tapi di
situ di gua dia ada gambarnya nggak? Gua nggak ada loh, Cok. Emang Kak beneran hafal Kak ya? Boleh nanya boleh nih? Tes aja. Tes Enggak, aja kayak ujian tahfidz biasanya. Kamu tahu nggak ujian cara menguji orang yang hafal Quran? Pakai cara itu aja. Kurang tahu sih ya, soalnya belum pernah mondok tahfidz. Tapi insya Allah lah bisa lah. Kalau di Islam nih, surat yang pertama turun tuh surat apa sih Kak? Surat Iqra. Kok kamu ngapain nanya kayak gitu? Itu mah pelajaran madrasah anak kecil. Iqra al-alaq ya. Oke, kalau ini ada di surat apa nih Mbak? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu surat apa Kak? An-Nisa. Fankihu ma tobalakum. An-Nisa. Oh iya, sorry sinyal kan nge-lag Kak. Okay. Ya maaf ya, sinyalnya nge-lag. Enggak, Oh iya, Anissa. kuisnya jangan kayak gitu. Itu kegampangan dan gak membuktikan aku hafal Quran. Oh, jadi dilanjutin terus sebutin sebelum ayat ini begitu ya maksudnya ya? Bisa juga suruh lanjutin. Misalnya tadi kamu kan nyebut fangkihu selagi bentar. Sebenarnya kamu nggak boleh motong ayat di situ. Kamu harus mulai dari depan sampai satu waqaf. Nggak boleh kayak tiba-tiba fangkihu ma tobalakum, harus dari awal. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wa thulatsa wa ruba'. Itu yatama ya benar. Oke. Coba Kak siapa namanya Kak? Mela. Mela, coba tolong lanjutin apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanwalliyannaka qiblatan tardaha. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Terus kamu harus stop aku tuh juga nggak boleh di tengah ayat, harus nunggu aku wakaf atau di akhir ayat gitu. Iya. Terus coba Kak terusin surat ini ya, apa namanya? Wa idh qala Musa liqaumihi faqulna darib bi'asakal hajar. إذ قال موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Udah satu yang ntar ya, kayak ada yang beli soalnya lagi jualan bentar nih. Oke. Lanjut live aja dulu. Berapa Kak? Satu. Padahal jualan aja Mas, nggak usah ngetes akungan lagi kalau lagi sibuk. Ya, ada yang beli kayak. Dua. Berapaan ya? Hah? Berapa? 5.000 Kak. Tolong lanjutkan ayat ini. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثمرات رزقا خالصا والذي رزقنا من قبل ولم
أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا فوقها Bentar, Lim. Lim. الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن الذين كفروا سيحبطون كثيرا ويهديه Iya, di sini كثيرا. nggak ada kameranya. Udah kak. Ya, alhamdulillah nih lagi ya. Itu tadi juz 1, juz 2 yang di sini. Juz 1, juz 2. Sekarang juz 3 lah. Karena kamu mau ngetes aku semua aja. Enggak sih. Tapi ya udahlah segitu aja lah, keren lah. Mantep. Berarti beneran bisa apa namanya pernah hafal. BTW kakaknya Islam apa non Islam kak? Aku nggak mau jawab pertanyaan macam apa itu. Kita live Enggak, soalnya takut. aja. Ya, enggak apa-apa sih, kan kita toleransi kan antar beragama. Kalau kamu artian toleransi beragama itu apa? Kenapa kak? Toleransi beragama tuh maksudnya apa gitu? Berarti kita bisa kayak nanya-nanya aja ke orang gitu. Kamu Islam apa bukan gitu? Islam Iya, atau iya begitu. itu toleransi namanya. Kenapa? Ya. Boleh ngasih ini nggak kak? Pendapat kak? Ngasih apa namanya? Argumen saya gitu tentang video yang di post itu tadi. Atau bisa juga di kolom komentar. Kenapa kak? Sinyalnya nge-lag? Anda mau ceramah atau apa? Mau ceramahin aku atau Enggak. apa? Enggak, ya udah. Berarti nggak bisa ya? Nggak boleh ada pendapat argumen. Kan kepentingannya apa gitu? Tanggapan ada kolom komentar di sana. Kenapa? Kan ada kolom komentar di konten itu. Oh iya. Kalau mau ceramah bisa di situ kan, kamu lihat tuh di kolom komentarnya banyak yang ceramah, banyak yang ini. Kan yang mau Kalau ya kalau apa namanya, kalau komentar ceramah di komentar kepanjangan. Nggak apa-apa sih. mau ceramah ya udah. Ya makasih kak ya, udah pokoknya bagus. Oke, sudah. Aku sudah standby. Oke ya. Jadi sambung ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa miryatim mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Apa? Aku boleh tahu nggak? Tadi kayak suaranya hilang dan patah. Oke, ulang ya. Oke, aku baca pelan-pelan. Bentar. Tapi terakhirnya tadi lamuwafuhum nasibuhum ghairu mangkus itu bukan benar? Bukan ya, aku ulang ya. Falat, ya aku baca pelan ya. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Oh, benar itu ghairu mangkus terakhirnya. Dan bukan fala taku ya. Maksudnya takunya pendek kan? Fala Ya. Taku, tadi kamu baca taku gitu. Boleh disambung? Boleh disambung? Taku fi miryatim mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم
وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك من هذه الحق وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Ganti surat? Boleh. Mau aku lanjut? Boleh. Lanjut ya. Aku ganti surat ya. Coba. Oh ya udah. Ayat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا ومكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم
عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Aku baca sampai kapan nih? Kayaknya berhenti. Ya udah, oke, udah cukup. Oke, cukup. Oke. Ada berarti tesnya masih ada lagi atau cukup? Cukup aja deh. Oke, berarti lulus ya? Ya, lulus. Ya udah, oke. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Malam Kak. Salam. Aduh. Baik. Saya yang buka atau gimana ya, Iya, Kak? buka. Kan masnya Oke, guruku malam ini ya. Waduh. Jangan gitu dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini Kak Kumai bisa itu ya. Kan sebelumnya buat yang belum tahu, tadi kan reelnya Kak Kumai lewat kan. Nah, di sana beliau ngaku bahwasanya hafal 30 juz dan pernah dites sebagian orang. Benar Kak, udah dites ya? Udah, ini berarti kamu orang ke-5 di IG Live ini. Oh, 4 deh, 4. Keempat. Oh, yang keempat. Berarti sebelum dites nanti saya boleh tanya-tanya dulu nggak Kak? Tergantung relevan atau enggak gitu. Maksudnya Ya, relevannya. Baik, dulu perjalanan ngafal Quran Kak tuh dari umur berapa gitu ya? dari kecil Bang. Aku lebih dulu bisa baca Quran daripada baca tulisan. Nah, untuk mencapai 30 juz tuh berapa lama Kak dulu? 5 tahun kali ya, sampai kelas 5-6 SD gitu. Berarti di sana udah 30 juz gitu ya? Oh, baik. Kan saya baca tadi latar belakang Kak Kumai emang UIN juga ya, UIN Jakarta. Bukan UIN. Oh, bukan. Berarti dulu gimana Kak cara menjaga hafalannya? Kan saya sebelum saya tes mungkin udah tahu kali ya lancar. Terus gimana dulu Kak menjaga hafalannya sampai umur sekarang gitu? Ya murojaah, kayak penghafal Quran biasanya murojaah. Oh, baik. Nah, kan kontradiktif nih Kak antara dengan kalau penghafal Quran itu kan kita harus itu ya menjaga diri dari maksiat. Sedangkan Kak Kumai sendiri kan di postingannya Kak Kumai sendiri tukang maksiat gitu. Menurut kamu aku tukang maksiat? Nah, kan membuka aurat itu termasuk Kak Kumai, apakah itu maksiat atau tidak? Aku rasa ini mulai nggak relevan dengan membuktikan apakah aku hafal Quran atau enggak. Oh gitu, baik. Nah, itu dia Kak. Baik, berarti sehari itu murojaah berapa lama Kak? Saya tergantung. Tergantung. Ya enggak, ya tergantung. Baik. Berarti di belakang layar nggak ada mushaf kali ya, nggak ada yang lain-lain kan ya? Di belakang layar itu siapa? Aku keberatan sih nanti lihat kamar aku berantakan. Ya baik. Nanti kan
teman-teman lain kan bisa dipastikan bahwasanya nggak ada mushaf segala macam nih, emang dari hafalan beliau aja gitu. Sebenarnya poin kamu apa sih? Maksudnya kamu ini jadinya tujuan kamu butuh bukti dari aku tuh apa? Ya, saya kan penasaran dengan kualitas hafalan Kak Kumai sendiri. Di mana kan menurut yang saya baca itu kan kalau seandainya kita bermaksiat tadi, maka itu dapat melemahkan hafalan gitu. Sedangkan Kak Kumai begitu. Maaf ya Kak, bukan itu segala macam. Iya. Sedangkan di mata kamu aku tukang maksiat, jadi nggak mungkin hafalannya masih ada. Ya nggak apa-apa. Tapi aku juga tidak mengklaim hafalanku sempurna ya. Nanti kalau misalnya di tengah jalan hafalanku tersendat, mohon bimbingannya. Waduh. Oke. Baik, 3 soal aja kali ya Kak. Terima kasih ya Kak sebelumnya. Berarti nanti live ini nggak dihapuskan Kak? Bukan dihapus, nggak bakal aku posting. Kalau kamu kalau kamu dengerin reels aku yang kamu share itu, aku tuh risih sama glorifikasi orang-orang yang berlebihan tentang orang yang hafal Quran. Jadi aku tidak mau mendapat glorifikasi, nggak mau dipuji-puji orang karena hafal Quran gitu. Oke. Baik, saya kayak izin dulu satu ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Apa tadi awalnya? Maaf. Ya, tadi aku ngomong. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula. Laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيد. Salah. Aku ulang ayatnya teh. Laqad kafaral ladina. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Udah Kak. Baik, soal yang kedua ya Kak. Jus tengah coba. Walau Allah
لجعلكم أمة واحدة يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Tadi apa sih awalnya? Awalnya agak patah tapi walau sya. Benar. Ya, Masya Allah. Ya. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ذلك ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Udah selesai? Baik. Oke. Kak. Baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Kalau saran Kak dulu gimana murojaahnya gitu? Disiplin aja sih. Diulang. Ya disiplin aja kayak santri tahfidz biasanya. Sama aja kok kayaknya. Aku nggak punya cara spesial. Berarti sehari itu berapa Kak kalau boleh tahu? Tergantung, nggak nentu. Nggak nentu ya. Nggak tentu. Udah waktu lagi kecil kan lebih rajin daripada sekarang karena kan memang waktunya dipakai buat belajar semua gitu. Atau misalnya waktu kuliah kan ada keperluan ujian tahfidz jadinya lebih rajin. Tapi kalau pernah ada masanya sekali sholat 5 halaman, jadi kayak sehari itu 1 juz. Tapi kalau lagi padat harinya ya 1 hari itu 1/4 juz. Tapi ya bareng sholat gitu. Jadi murojaahnya nggak ambil waktu. Nah, berarti kan intinya di disiplin murojaah itu ya Kak, menjaga hafalan ya? Iya, sama aja sebenarnya. Meskipun pastinya disiplinnya aku sekarang beda sama waktu kecil ya. Oh iya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Maaf banget nih udah mengganggu nih. Iya, tidak apa-apa. Oke, Kak. Terima kasih Kak Komeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.